Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Baik, pada saat ini saya akan membahas materi saya yang berjudul macam-macam hak hukum. Jadi ya terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Pengasuh Bidang Studi Pengantar Ilmu Hukum, dosen Dr. Daris Siregar, SHMH, dan terlebih-lebih kepada teman-teman saya. Jadi langsung saja teman-teman, saya akan masuk pada bagian bab 8 hak hukum. Jadi jadi di situ timbul yang namanya pertanyaan dulu, yaitu apa itu hak hukum? Jadi hak hukum itu adalah hak warga yang timbul karena adanya jaminan dari hukum dan pemerintahan. Yang artinya hak hukum ini adalah hak warga yang timbul karena adanya jaminan atau kepastian dari hukum dan pemerintahan tersebut. Jadi langsung saja kita masuk pada macam-macam hak hukum tersebut, yaitu satu, hak menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ya, kedua, langsung saja kedua, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Langsung pada nomor 3, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi secara singkatnya yang artinya itu hukum ini, proses hukum dalam sebuah negara itu tidak ada yang namanya membeda-bedakan, tetapi hukum ini yang artinya mensamaratakan. Jadi langsung saja nomor 4, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang nomor 5, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang artinya setiap warga tersebut atau masyarakat biasa ya berhak untuk contohnya berhak untuk mencalonkan diri dalam PNS atau pegawai negeri sipil, berhak untuk mencalonkan diri dengan Polri, berhak untuk mencalonkan diri dengan TNI, pada TNI gitu. Itu yang dimaksud dengan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi langsung saja nomor 6, hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya hukum ini secara arti singkatnya itu tidak ada istilahnya membeda-bedakan. Jadi dia itu mensamaratakan. Jadi langsung saja nomor 7, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan. Artinya di dalam sebuah negara itu kita sudah tahu bahwasannya ada yang namanya perbedaan suku, agama. Jadi di depan hukum itu tidak ada yang namanya perbedaan, tetapi itu sama itu di depan hukum. Ya, seperti contohnya dalam Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itulah pandangan hukum dalam sebuah negara tersebut, di mana negara ini mempunyai perbedaan mengenai agama, suku. Jadi walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita berbeda suku dan berbeda agama, tetapi di depan hukum itu tidak ada yang namanya beda, tetapi sama. Jadi dalam pembahasan saya ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kesimpulan ini adalah itu dalam itu hak hukum adalah hak yang timbul karena adanya jaminan kepastian dari hukum dan pemerintahan tersebut. Jadi karena adanya jaminan atau kepastian dari hukum tersebut, jadi kita bebas untuk memilih untuk hidup. Baik, hanya itu saja pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.